Bukan hanya roh kami yang diselamatkan, jiwa kami juga perlu diselamatkan. Pikiran, perasaan, kehendak dalam hidup kami. Amin. Masih begitu banyak area yang perlu mengalami kuasa penebusan-Mu. Amin Tuhan. Dan Tuhan, pagi hari ini Kau berbicara kepada anak-anak-Mu. Engkau tidak akan lepaskan satu orang pun tinggalkan tempat ini tanpa Tuhan memberkati dan tanpa Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan, ajari kami hidup berdamai dengan Tuhan. Kalau iblis adalah lawan kami, maka Engkau pembela kami. Amin. Tapi bagaimana kalau Engkau sendiri jadi lawan kami? Siapa yang akan berdiri mendampingi kami, Tuhan? Hidup kami akan diombang-ambingkan antara kemarahan, kebencian, kegelisahan, kebingungan, dan tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, beri hati setiap kami berdamai dengan Engkau. Ajari kami seperti Ayub melewati apapun, kami tidak berdosa di hadapan Tuhan dengan mulut kami. Ajari kami seperti orang-orang yang sungguh beriman. Ajari kami seperti anak-anak Korah yang walaupun melihat orang tuanya binasa, hatinya tidak pahit kepadamu Tuhan. Tapi justru dari hidup anak-anak mereka kelak lahir belasan mazmur yang luar biasa. Kami berdoa, ajari kami mengerti Engkau merencanakan semuanya baik dan sempurna. Kami tidak ngotot dengan kepentingan dan kemauan kami sendiri, tapi belajar menyerahkan jiwa kami kepadamu. Pagi hari ini Roh Kudus akan mewahyukan kebenaran firman ini dengan hikmat wahyu dan pengertian yang daripadamu Tuhan. Ajari kami mengerti akan hatimu. Dalam nama Yesus, siapkan hati kami juga untuk terima tubuh dan darahmu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, biarkan nama Yesus saja yang dipermuliakan. Hanya bagimu Tuhan Yesus semuanya. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya dalam beberapa hari ini. Sebelum saya sampaikan firman, saya mau tanya. Ketika Musa membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, maka Tuhan menjanjikan tanah apa sebagai gantinya? Hah? Coba jawab saya, saudara. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan sebagai ganti tanah Mesir menjanjikan apa buat mereka? Hah? Tanah Kanaan, oke? Tanah Kanaan itu bukan tujuan yang dari orang Israel sendiri. Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi semua kita mengerti, untuk orang bisa sampai masuk ke Kanaan saja perlu pergulatan dan perjuangan yang panjang. Dibutuhkan 40 tahun lamanya. Begitu mereka masuk Kanaan, ada perang-perang lagi yang tidak pernah habis. Semasa hidup Joshua itu perang tidak berakhir, terus berkepanjangan. Bahkan kalau kita perhatikan, masih ada beberapa suku yang tidak terjamah sama sekali, tetap masih ada di tanah itu dan tidak tergeser keluar. Nah, pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara bahaya dari yang namanya roh Kanaan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar bahwa setiap teritorial itu ada ilah di atasnya. Dan itu yang memberikan warna kepada orang-orang yang tinggal di bawahnya. Latar belakang kita memang bisa mempengaruhi banyak. Tapi kalau kita nanti pelajari dan perhatikan, waktu orang masuk sebuah teritorial tertentu, tiba-tiba hidup orang itu bisa berubah. Karena roh teritorial yang di atasnya yang mengendalikan. Kita belajar dari sisi jasmani, tapi juga kita akan mendengar peringatan Tuhan dari sisi rohaninya dalam kehidupan kita. Nah, siapa Kanaan? Dari mana asalnya Kanaan? Coba lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Ada kisah yang saya sebagian sudah sampaikan waktu acara Bahtera tahun yang lalu. Saya mau mengulang buat saudara, tapi nanti perhatikan terutama pada
beberapa ayat terakhir ketika mulai bicara tentang nasib dari Kanaan. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18. Kejadian 9 ayat yang ke-18. Judulnya Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Lalu khusus tentang Ham diberi penjelasan lagi. Ham adalah bapak Kanaan. Nama Kanaan artinya ada dua macam. Yang pertama adalah be humiliated atau direndahkan, dipermalukan, direndahkan. Tapi nama Kanaan yang kedua artinya merchant atau pedagang. Aneh sekali. Nama Kanaan itu dua maksudnya. Satu direndahkan, dua merchant atau pedagang. 19. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Orang bisa menghasilkan sesuatu yang begitu limpah, dan saking limpahnya dia mabuk dengan hasilnya sendiri. Dan banyak orang Kristen ketika diberkati dia mabuk dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Menyedihkan sekali. Alkitab berkata setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, siapa itu? Bapak Kanaan itu. Kanaan artinya direndahkan atau pedagang, merchant. Melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya atau di-sharingkannya, atau dijadikan bahan pergumulan doa dan diceritakan kepada yang lain. Kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet. Saya masih ingat kita bicara tentang the mantle of respect. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Nah, perhatikan mulai ayat yang ke-25. Dia berkata, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Yakin bahwa dari kata paling hina inilah lahirlah juga mungkin pengertian Kanaan. Tapi lagi-lagi Kanaan punya dua maksud. Yang pertama direndahkan, dihinakan. Yang kedua artinya pedagang atau merchant. Dan kepada tanah di mana Kanaan itu memilikinya, maka disitulah Tuhan berkata, aku memberikannya kepada orang-orang Israel. Memang yang pertama supaya genap perkataan nubuatan Nuh, bahwa tanah itu harus dikuasai dan dia jadi orang yang dihinakan. Tapi sebenarnya di atas tanah Kanaan itu ada kutukan. Dan kutukannya inilah yang berbahaya sekali. Secara rohani ini sangat berbahaya. Nah, dari mana kita mengerti ada roh di atas sebuah teritorial? Kita akan lihat, kita lompat ke Ulangan pasal 32. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-8. Ulangan 32 ayat yang ke-8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Dalam terjemahan yang lain dikatakan menurut bilangan heavenly being, makhluk yang surgawi,
sesuatu yang bukan jasmani. Tapi ada terjemahan lain lagi yang bagus sekali, dan Peter Wagner menggunakan terjemahan itu. Dia berkata, setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Saya mau ulang lagi, perhatikan terjemahan ini. Setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Jadi sebenarnya kenapa manusia berkelompok di kota Semarang ini? Karena sebelum ada manusia mendiami kota ini, di atas kota ini sudah ada ilahnya. Nah, ilah dengan tipe tertentu itulah yang menarik orang datang untuk berdiam di sini. Lalu kemudian cepat atau lambat semua orang yang menetap di sini, kalau tidak dalam Tuhan dan tidak hidup kuat rohnya, akan dipengaruhi oleh ilah yang di atas kota ini. Demikian juga yang di Kanaan. Apalagi orang yang sudah dikutuki oleh Nuh, akan direndahkan, dihinakan, dihumiliate luar biasa. Dan dikatakan bahwa, tapi tanah mereka itu aku berikan kepada orang Israel. Berarti ketika kelak orang Israel masuk ke Kanaan, mereka menghadapi akan roh itu masih di atasnya. Karena kalau kita perhatikan dalam kitab Yosua, mereka belum total mengatasi semua suku yang ada di sana. Dan ini kenyataan secara rohani harus kita perhatikan. Dan ketika saya mempelajari firman ini, Tuhan berkata begini, Kanaan secara rohani dinikmati oleh anak-anakku. Waktu mereka mulai lahir baru, terima Tuhan dalam hidupnya, dipenuhi Roh Kudus, waktu itu mereka mulai mencicipi Kanaan mereka. Sesuatu kehidupan di dalam Yesus yang luar biasa. Tapi mereka harus mengerti, ada roh Kanaan yang harus mereka perangi. Dan roh Kanaan itu adalah roh pedagang. Saya nggak berkata bahwa Anda pedagang adalah Kanaan semua dan orang-orang yang masuk neraka. Bukan. Ini spiritnya. Spiritnya spirit dagang sebetulnya. Nah, saya mau buktikan kepada saudara bahwa spirit dagangnya ini masih menguasai dan mencoba masuk dalam gereja dan orang-orang percaya. Bahkan zaman Yesus pun roh dagang ini masih kontrol kuat areal itu. Saya buktikan. Yesus ini adalah pribadi yang panjang sabar. Amen, saudara. Sabarnya luar biasa. Selama kurang lebih 3,5 tahun, dia melayani, dia menyampaikan firman, dia bicara kebenaran firman, dia dimaki apapun tidak pernah marah. Anda pernah dengar Tuhan marah? Jarang kan? Dia bahkan dihajar, dia difitnah, dia dituduh apapun dia tidak marah. Diomongin Beelzebub tidak marah. Diomongin bahwa dia sesat tidak marah. Diomongin apapun dia tidak marah. Menurut sepengetahuan saya, cuma sekali Tuhan marah. Ketika dia membuat dari tali itu apa? Cambuk. Kapan dia marah? Dia marah di mana? Di bait Allah. Marah dengan siapa? Hah? Anda ngerti maksudnya? Di bait Allah, tempat orang jual beli. Jual beli. Dan di situ untuk pertama kali dan terakhir kali, dia dicemooh apapun dia tidak marah. Dia lihat orang-orang begitu. Dia tahu yang dia hadapi siapa. Dia berkata, hari ini mereka jual ini, jual ini, jual ini, jual ini, jual ini. Mereka menggunakan, memanfaatkan bait Allah sebagai sebuah sumber keuntungan. Di dalam Tuhan ya, dengan Tuhan, kalau Anda dagang dengan Tuhan, marah dia. Memang Tuhan sendiri seorang investor. Dia nabur, dia mau nuai. Ya. Tapi bukan dengan cara sikap mental kita dengan Tuhan. Orang dagang dengan Tuhan itu begini. Selalu engkau datang dengan maksud mengambil sesuatu. Itu aja. Tidak ada kasih, tidak ada relationship-nya, tidak ada cintanya. Pokoknya gua mau ambil. Dan itu membuat dia nggak tahan, saudara. Karena orang ke bait Allah itu spiritnya korban.
Tapi ada orang yang memutarbalikkan keadaan untuk kepentingannya. Dengan Tuhan pun dagang. Semua dihitung. Untung rugi, untung rugi, untung rugi. Sudah nggak ada sacrifice-nya lagi. Waktu dia jungkir balikkan semuanya. Dia selesai. Dan Yesus tidak pernah nginep di Yerusalem. Keluar dia ke Betania. Saya mau tanya. Yesus dengan para pedagang itu, dengan roh dagang itu menang mana, saudara? Ayo. Jawab saya. Yesus dengan roh dagang menang mana? Selama di dunia. Hah? Menang siapa, Bu? Menang Yesus. Siapa yang percaya menang Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya roh dagang yang lebih menang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa kok percaya roh dagang yang menang? Dasarnya apa? Yesus dengan roh dagang. Saudara tahu menang mana? Orang Yesus pun dijual kok akhirnya. Itu roh dagang bukan? Cuman 30 keping perak sacat. 30. Menurut saya ini saudara nih, Yudas ini mikirnya begini. Wah, gua jual aja. Dan siapa yang jual dia? Orang yang diberi kepercayaan pegang duit. Dia jual. Dan dia berpikir begini nih. Aku jual. Yesus kan sakti. Gak bakal matilah. Dia lolos. Gua jual lagi. Saya percaya yang kedua pasti 60. Yang ketiga 100. Dia akan mantap dengan pengajaran Tuhan. 30, 60, dan 100 kali ganda. Dia sikat sendiri Tuhannya. Saudara pikir itu gak dagang? Dagang. Yang dijual siapa? Yesus. Siapa yang dijual? Muridnya sendiri. Yang diberi kepercayaan. Pegang duit. Dia jual Tuhan. Semuanya. Dalam gereja pun mentalitas dagang seperti ini mengerikan sekali. Itu Kanaan, saudara. Orang hanya mau coba berpikir apa yang bisa aku peroleh dari semuanya ini. Yang dipikir cuman bagaimana aku bisa, orang dagang itu, keluar modal sesedikit mungkin, untung sebanyak. Itu kan dagang. Spiritnya begitu. Dan kalau sudah masuk dalam mental kita dan benak kita, Anda nggak punya relationship. Kualitas hubungan itu beda. Saya punya 3 anak. Saya nggak mau sebutin yang mana yang itu, yang mana yang inilah. Saya cerita apa adanya. Satu di antara anak saya, kalau ketemu, yang dia perhatikan, yang dia mau urus, saya. Hubungan dengan saya, kedekatan dengan saya, nomor 1 buat dia. Dia selalu tanya tentang saya. Ada waktu-waktu di mana saya harus keluar kota, pagi-pagi berangkatnya, tetap dia ngotot minta dibangunkan. Hanya untuk anterin papahnya keluar masuk mobil ke airport. Hanya itu aja. Setelah itu pun seringkali nangis. Kalau dia mau pergi, saya bilang, lah papa dengan siapa? Dia berhenti. Dia bilang, papa kok gitu? Aku jadi pikiran. Gak apa-apa ya pak ya, aku pergi sebentar kok pak. Gak apa-apa ya. Lah gimana aku sendirian? Berhenti tuh saudara. Tak godain gitu. Dia gak minta apa-apa. Dia mau saya. Yang satu lagi, kalau saya keluar kota, SMS-nya gini. Tadi kebaktian gimana? Seminar gimana? Apa khotbah apa? Dia tanya pelayanan saya. Ini lain lagi. Interestnya kepada apa yang saya kerjakan. Tuhan ngomong apa, Pak? Datang nggak Tuhannya? Apa lihat apa? Itu. Yang satu lagi. Pak, aku dioleh-oleh apa?
Saudara tahu bedanya? Oh ya, saya cintai mereka semua. Bahkan yang selalu tanya oleh-oleh itu. Kapan hari itu saya di SMS sampai terharu sekali. Dia bilang, "Papi, aku seneng banget. Papi begitu perhatian sama anak-anaknya. Aku seneng banget. Thank you ya papi." Dia nggak minta oleh-oleh kali itu, saudara. Sudah ada pertobatan rupanya. Relationship, saudara. Kalau Anda membiarkan mentalitas dagang itu dalam hubunganmu dengan Tuhan menguasai saudara, dengan cepat kau akan jadi Yudas. Karena apapun yang bisa engkau jual akan engkau jual supaya engkau diuntungkan sesaat. Dan biasanya engkau tidak pernah berpikir panjang. Yudas menyesal karena waktu itu dia sadar bahwa Tuhan tidak lepas seperti yang dia pikir. Dia bertobat bukan karena perbuatannya, dia nyesal karena akibatnya. Kok begini ya? Aku nggak berpikir akan begitu. Mentalitas ini hanya meraih keuntungan sesaat dalam jangka pendek, tapi tidak berpikir begitu panjang. Saudara, dalam gereja, sebagai orang percaya, ini juga spirit mentalitas yang harus dibuang jauh. Coba lihat lebih jauh firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya yakin ini ayat yang sudah banyak dibaca. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-2b mulai. Judulnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira, perhatikan, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dagangan, saudara? Kalau engkau datang dengan Tuhan hanya berkata, aku mau dapetin sesuatu dari Tuhan ini, tingkat relationshipmu adalah yang paling rendah sebenarnya. Kalau saya cerita soal 3 anak tadi, semua orang mengerti mana yang paling punya nilai, mana yang paling punya value. Sebagai orang tuanya, saya cinta mereka semua. Yang terakhir saya ceritakan pun sudah mulai beda hari-hari ini. Dengan Tuhan hal yang sama loh. Pertanyaannya sederhana sih. What if, bagaimana seandainya ketika kita di dunia ini tidak ada apa-apa lagi yang Dia berikan buat kita? Apakah kita masih mengakui Dia Tuhan dalam hidup kita? Bisakah keluar mental seperti Sadrah, Mesah, Abednego yang berkata, kalau Tuhan yang kami sembah mau tolong kami, Dia akan tolong kami. Kalaupun tidak, Dia nggak sanggup lagi kasarnya. Ya tengah apa, tetap kami tidak mau nyembah yang lain. Itu bentuk relationship yang luar biasa. Sekali lagi, mentalitas seperti ini, saudara, harus dibuang jauh dalam hidup kita. Karena kalau orang berpikir dalam benaknya, keuntungan apa yang aku bisa dapatkan, dan itu mewarnai kita, dalam hubunganmu dengan orang lain juga akan sama. Engkau hanya berhubungan dengan orang yang engkau anggap bisa menguntungkan saudara. Begitu engkau tahu itu tidak menguntungkan lagi, begitu tahu berseberangan, kau berkata kami juga tidak bisa bersahabat lagi. Karena semua dasarnya cuman bagaimana aku mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya pernah lihat film tentang seorang artis yang baru naik booming. Dalam waktu singkat mengalami mental breakdown. Kayak orang stres. Anda tahu yang membuat stres siapa? Manajernya.
Diatur, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sampai gila loh saudara. Kenapa manajernya begitu? Sebab buat manajer ini bukan friendship. Ini bukan persahabatan. Ini bukan kasih. Ini soal keuntungan. Makin tinggi engkau pamornya, makin gede namamu, makin besar fee-nya buat aku. Begitu ini orang sudah tidak menguntungkan, dia gila, dia berkata, sorry, aku gak bisa jadi manajermu lagi. Dia pergi, dia cari orang lain lagi. Ditinggal. Karena yang dipikirkan sebetulnya bukan nilai friendship-nya, tapi saling ambil keuntungan dari situ. Nah dengan Tuhan, kalau kita jalan dengan Dia, dengan motivasi begitu, hatinya gerah banget saudara. Zaman sekarang ini semua dijual kok. Kalau Anda punya, segera akan ada kan, ponsel bisa nonton TV. Atau kalau Anda mau tetap diupdate, kata dari CNN, dari TV lain, Anda bisa, itu kan berita juga dijual kok. Per SMS Anda bayar berapa, itu berita juga dijual, semua dijual. Semua dijual. Orang bisa cenderung menjual apapun untuk sekedar sesaat engkau bisa ambil sesuatu untuk dirimu. Nah ini mentalitas yang gawat. Karena tetap itu akhirnya Anda akan mengalami diperendahkan. Karena Kanaan bukan cuma bicara pedagang, tapi soal direndahkan itu. Dan Tuhan menurut saya, relationship yang panjang dan kuat dengan Tuhan hanya terjadi kalau dasarnya kita mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri, lebih dari apapun yang bisa kita katakan sebagai keuntungan pribadi. Orang percaya harus mau didewasakan loh saudara. Nggak bisa enggak. Harus didewasakan. Nah sekarang lihat bagaimana cara Tuhan mengajari orang Israel punya mental yang benar untuk masuk Kanaan. Mari kita buka Yosua pasal yang kelima. Kitab Yosua pasal yang kelima. Ayat yang ke-12. Begitu orang masuk Kanaan. Ini yang pertama mereka alami. Yosua 5 pasal 12. Alkitab berkata begini. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tuhan mau berkata begini. Loh kamu masuk Kanaan. Yang pertama aku ajari engkau adalah jangan cari mental gratis. Saudara tahu banyak orang di dunia ini suka dengan yang gratisan. Mau ulang tahun, mikir, gimana ya supaya rotinya gratis? Datang ke Pak Wong berkata, ada nggak ya roti-roti yang bekas deh yang kamu mau buang? Loh kenapa? Aku sebetulnya mau HUT ini, Dirgahayu ini, Republik Indonesia ini. Tapi ya terbatas ini dananya. Yang agak busuk gak apa-apa deh. Ntar dari jauh kok cuma untuk foto. Nah Pak Wong orang baik kan gak tega masak barang busuk. Ada sih sebetulnya. Tapi kan sebagai anak Tuhan gak bisa begitu. Sudahlah gua kasih lebih murah deh harganya. Aduh udah ada dananya. Gak apa-apa deh yang busuk. Ya bekas dimakan kamu gak apa-apa deh katanya. Ntar aku tambal sama gabus. Gayanya maaf nih saudara, ngiri banget supaya Anda bisa dapat gratis. Akhirnya ya deh gratis. Dalam hati ini yang gua mau. Lalu kan kalau ulang tahun kan mesti cari pakaian. Gimana ya supaya gratis? Carilah teman yang pinter jahit. Kalau perlu yang punya butik. Yang berkata, aduh bagus-bagus ya. Aku nih mau ulang tahun lagi doa loh untuk baju baru. Bagus-bagus ya, doain ya. Nanti kalau aku punya duit, aku kesini, aku pengen beli yang di sini. Tapi aku belum punya. Loh kapan ulang tahunnya? Ntar sore. Kalau kamu yang baju dipinjam bisa ada nggak sih? Yang bekas deh nggak apa-apa, sudah 15 tahun nggak apa-apa deh. Yang penting agak baru dikit buat saya.
Ya nggak ada, ini semua baru. Yang kamu obral ada nggak sih yang potongan 95,6%? Ya nggak ada, cuman 20% potongan diskonnya. Waduh, doa puasa saya. Ada nggak sih butik yang murah, yang mau bangkrut, yang mau kamu ada nggak sih barang yang sudah dimakan tikus sedikit deh belakangnya? Nggak apa-apa deh, buat action. Dibuat begitu rupa sampai orangnya berkata, ya udahlah, aku kasih kamulah, memberkati dalam hati. Yes, kena lagi dia. Itu kan mental, saudara. Lalu mau pesta cari mobil, datanglah kepada orang yang punya mobil. Dia berkata, kalau ke salon rambut sudah disasak, dibuat kayak begini, sarang tawon yang gede begitu. Itu kalau naik motor, kalau kempes nggak ya? Nggak usah tanya ya, pasti kempes lah pakai helm, saudara. Tapi sengaja kan? Loh, kamu kenapa? Ya aku ulang tahun nih, tapi naik motor sebetulnya, naik ojek ini. Ada nggak sih helm yang tanpa ada begininya, yang cuma di kuping aja? Ada sih namanya, ada sih. Tuh dengerin lagu, bukan helm namanya. Dia bisa ngiring begitu rupa sampai, loh kamu sih naik mobil, ya boro-boro mobil, motor aja masih kredit katanya. Mobil ini kepake nggak mobil ini katanya gitu. Loh iya nggak kepake, ya pakai dah. Dalam hati kena juga dia. Terus ngundang orang. Dia hitung, si A, si B, si C nggak bakal nyumbang lah, bokeh ini bulan tua, hari tua, tanggal tua. Kalau D, E, F, gua undang, nyumbang deh. Lalu dia berkata, aduh, aku minta blessingmu nih hari ini, gua ulang tahun ini. Aku minta blessing. Ngundangnya persis dimepetin, supaya gak usah beli barang. Tanpa mengurangi rasa hormat. Hendaklah semua bentuk simpati disampaikan dengan mentahan saja, gitu saudara. Dia telepon mepet, aduh, aku perlu doamu, aku nggak minta apa-apa, datang blessing aku, tumpangi tangan aku. Tapi diam-diam dia berikan, kamu panitia bagian penyambutan kado ya. Loh kok cuman kecil tempat kadonya? Ya mentahan semua kok kita hari ini. Tidak ada karangan bunga dan persembahan berupa panci, rengkot dan sebagainya, nggak ada lagi semuanya. Anda tahu mental gratisan begitu? Selalu akan coba cari orang-orang datang pada jam makan. Siapa tahu diajak makan. Selalu ada orang-orang begitu. Mental, saudara. Dengan Tuhan pun sama. Selalu yang kita pakai, Yesus sudah bayar semua. Loh, kalau begitu kenapa Paulus berkata menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Yesus? Tapi karena mentalnya ini mental dagang. Dia nggak pernah berani bayar harganya. Begitu masuk Kanaan, mana berhenti. Semua yang gratis berhenti. Engkau hanya bisa makan kalau engkau mau nabur. Supaya engkau nuai. Kerjain dong itu tanah. Bayar harganya. Tapi mental gratisan nggak akan begitu. Tiba-tiba kita butuh duit. Sebetulnya mau minta, tapi gengsi kan minta, kita berkata, pinjam dong, aku nggak ada, aku tidak bawa dompet. Emang nggak pernah bawa. Aku nggak bawa dompet. Pinjam dong duit. Pinjamlah duit. Dengan harapan, dia orang Kristen akan melupakan. Forgive and forget. Niat awalnya nggak pernah mau bayar memang. Itu kan mental gratisan. Satu hari saya ajak anak-anak makan. Anak berapa? 9 atau 10. Saya omongin mereka. Saya nggak tahu satu di antara mereka itu dagang banget lah. Saya tegur, jangan punya pikiran begitu dong. Dia bilang, Om, ayo kita makan Om. Ayo, aku bilang. Bukan dia mau bayarin, enggak sih. Dia tahu saya bayarin. Tapi dia ini anak pintar juga, dia bilang gini. Kita cari tempat yang jemaat kenal kita. Karena pernah sekali makan, ada jemaat dibayarin. Senang banget mereka.
Ketagihan. Cari yang jemaat kenal kita. Adalah mamahmu, papahmu kenal juga. Ya enggak om, biar dibayari. Saya bilang ngawur. Kami makan dan tidak ada orang kenal kami. Pulang ngomong lagi. Ya, kok nggak ada yang kenal kita ya? Kelihatannya guyon sih saudara. Tapi kalau tidak dikoreksi dari awal, akan jadi mentalitas. Anda bisa bayangkan kalau semua kita punya mental seperti itu. Datang ke gereja pakai sepatu bodol. Datangin orang yang punya toko sepatu. Berkata, wah peperangan rohani luar biasa nih. Sampai sepatuku pun ikut bahasa roh. Lu kenapa? Nih lihat, buka begini. Ya dia punya toko sepatu, ya pastilah. Kecuali orang yang dablek berkata, gua tahu maksud lo, diemin aja. Ya pasti gak enak hati kan. Apalagi Anda ngaku, oh saya hamba Tuhan. Saudara pikir predikat itu Anda bisa pakai untuk Anda mengatakan gua orang melarat dan minta sesuatu gratis dari kalian dan orang lain? No way. Mari buang mentalitas ini saudara. Begitu mereka masuk Kanaan, mana berhenti. Tuhan berkata, kamu makan dari hasil tanah itu. Aku beri engkau gratis selama bertahun-tahun, 40 tahun. Aku beri engkau gratis. No more, nggak lagi. Engkau harus punya mental Prince of God, pangerannya Tuhan. Mau pengen sesuatu, bayar, jangan minta. Tidak usah ngutangan, akhirnya nggak bayar. Buat apa? Cukupkan dengan apa yang ada. Dia berkati engkau lebih lagi, nikmati berkatmu. Nggak ada, nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah minta-minta. Ngabis-ngabisin duit dan sebagainya. Nggak ada gunanya, hanya untuk engkau pamer sesuatu. Karena itu mental yang payah banget. Anda bergaul dengan orang seperti itu, be careful. Karena itu merusak banyak hal. Dan itu mental dagang. Dengan Tuhan, mentalnya harus mental sacrifice, saudara. Mengapa Alkitab mengajar soal korban? Karena itu untuk mengcounter akan mental dagang begini. Yang hanya pengen gratisan, membayar dengan semurah mungkin, dengan hasil sebanyak mungkin. Gak bisa dong. Setiap orang kan menentukan, Anda mesti bangun hidupmu dengan apa? Jerami, kayu, rumput kering, atau engkau dengan emas, dengan permata, dengan batu mulia, dengan apa? Dan antara rumput kering dengan logam mulia, harganya beda. Itu kan decision kita. Anda mau bayar yang mahal atau kau bayar gratisan? Kalau mental kita adalah mental tidak pernah mau bayar harganya untuk sebuah pertumbuhan dan kemajuan rohani, nggak ada gunanya. Lihat akan 5 gadis yang bodoh. Ketika lampunya padam, dia mengandalkan orang lain. Dia berkata, minta dong dari minyakmu. Nggak bisa. Mereka berkata, nggak cukup buat kami. Kamu beli sendiri sana. Baca itu Matius 25. Menyambut Tuhan itu mental gratisan begitu harus dibuang dari roh kita. Anda harus mengerti semua ada harga yang harus dibayar. Nggak mungkin tidak. Kecuali kau pikul salib. Nah pikul salib itu bukannya sengsara. Sengsara kan. Sangkal diri pikul salib ikut aku. Kalau nggak bisa seperti itu, engkau tidak layak jadi muridku. Bahkan tidak layak kata Yesus, ngikut aku pun engkau tidak layak. Ini mentalitas. Kalau Anda dagang dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah mau ambil salib dalam hidupmu. Yang engkau pikirkan apa yang paling menguntungkan buat hidup saya, itu saja. Ketika dibawa dalam suatu areal yang dimana salib itu harus ada, orang teriak dan tidak kuat. Itu membuat kita tidak pernah bisa dewasa, saudara. Sama dengan anak kan, selalu tidak pernah ingin yang sukar, tapi ingin yang paling mudah dan hasil yang paling banyak. Itu tanda ketidakdewasaan. Saya berdoa, semua kita akan didewasakan Tuhan. Punya mental yang ajaib. Dulu saya punya temannya Pak Chandra ini.
Beliau punya istilah apa Pak? Afteryouth ya Pak ya, afteryouth ya, bener ya. Apa itu Pak? Seperti orang Yahudi. Itu kalau gini saudara. Kalau makan nih, makan rame-rame nggak janjian siapa yang bayarin no? Pada waktu selesai makan ke WC dia. Nongkrong lama dengan harapan supaya dibayarin dulu. Selesai dia keluar, oh sudah ya. Orang berkata, tidak sekali dua kali, tapi selalu begitu. Afteryouth itu, kayak orang Yahudi saudara. Mau makannya, nggak mau bayarnya. Anda tahu orang-orang begitu? Nanti punya alasan, telepon dia, keluar, sama dia ngelirik. Ya dibayar, dia masuk lagi, haleluya. Padahal nggak dinyalain teleponnya. Action aja. Buang. Itu malu-maluin. Memalukan nama baiknya Pak Ardian. Malu-maluin. Aduh mental gawat lah. Itu mental gawat saudara. Saya berdoa tidak ada orang begitulah. Ya. Orang Jawa bilang punya aji mumpung. Tahu Pak Marto aji mumpung? Mumpung ya sikat semua. Mentalnya itu loh saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita orang-orang punya mental kerajaan. Bayar dong saudara. Wah nggak usah bayar Pak, nggak usah menikmati. Cukupkan dengan apa yang ada. Kita mesti punya mental begitu. Ada orang-orang yang pengen segera menikmati, dia nggak adanya apa yang ada lah. Istri-istri saya beritahu, kalau suamimu memang penghasilannya tertentu, ikuti itu saja. Nggak usah biaya. Buat apa? Sudah. Cukupkan dengan apa yang ada. Nggak mati. Sama juga suami Anda nggak usah ngotot lah. Untuk membuat istrimu happy dengan kasih berlian tiap bulan. Percuma. Nggak ada gunanya. Itu akan membuat Anda terjebak dalam banyak kejahatan yang lain. Belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Belajar tuh hidup korban, sacrifice dengan Tuhan. Bukan hidup dengan mental seperti itu. Saya berdoa ini penebusan di jiwa nih saudara. Saya berdoa ada mentalitas yang kuat dari anak-anak Tuhan. Belajar untuk berkata, aku anak Tuhan. Aku bersyukur dengan seberapa yang Tuhan berikan kepadaku. Seberapapun ini. Ya kan? Kalau mentalmu mengambil begini saudara. Engkau bahkan dengan gampang ambil yang dari Tuhan kok. Saudara tahu kenyataan ini, kenyataan. Kekalahan pertama waktu mereka di Kanaan gara-gara siapa? Ahan mengambil barang milik Tuhan di kota Yeriko. Fakta. Fakta kedua, Yesus dijual gara-gara uang. Fakta ketiga, pasangan pertama yang mati di dalam rumah Tuhan, Ananias Safira, juga masalah itu. Ini ngeri sekali. Saya berdoa tidak ada orang dagang di tengah-tengah kita. Dengan Tuhan adalah hati sacrifice yang berkata, Tuhan, aku mau korban karena itu spiritnya Yesus sendiri. Mari berdiri sama-sama saudara. Tuhan ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. He's the Savior of bacakan buat saudara di perjanjian lama. Ini pertama kali kata perpuluhan disebut. Tapi bukan hanya itu yang saya mau sampaikan, tapi ada hal yang lain lagi.
Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Bayangkan saudara, roti anggur diberi karena menyongsong Abraham yang baru saja menang perang. Kalau hari ini Tuhan berikan roti dan anggur tubuh dan darahnya, Tuhan juga dengan iman mau berkata, aku sambut engkau yang sudah menang dari peperangan. Kalau engkau makan terima roti dan anggurnya, engkau juga dengan iman berkata, aku mengatasi peperanganku, aku telah mengalahkan musuhku. Amen. Lakukan dengan iman. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram, perhatikan ini responnya, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Orang ini tahu, perhatikan baik-baik, Melkisedek datang dengan roti dan anggur dan blessing. Dia kembalikan perpuluhannya. Kenapa kita memberi perpuluhan? Disebut pertama karena ada roti dan anggur diberikan dalam hidupmu. Orang yang menerima tubuh dan darah Kristus, in return, sebagai kebalikannya, Anda mesti balikkan korban perpuluhanmu, dikembalikan ke Tuhan. Itu bukan di Taurat pertama-tama muncul dari Abram. Entah dari mana saya tahu roh Tuhan menggerakkan hatinya. Ada imam Allah yang maha tinggi, dan dia sembah dengan perpuluhannya. Yang memberkati, yang memberi engkau roti dan anggur, harus dan berhak terima perpuluhan kita. Itu hukum Tuhan. Teruskan lagi ayat berikutnya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Sodom akan berkata bahwa harta benda lebih daripada relationship dengan siapapun. Harta lebih daripada manusia, harta lebih dari jiwa. Dia berkata bahwa, nih ambil harta, aku hanya mau orang-orangku balik. Sebab Sodom akan menawarkan kepada kita harta, dan kita lepaskan yang mereka mau. Perhatikan baik-baik. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ditawari kekayaan Sodom, dia bilang tidak. Tali kasut pun aja aku tidak akan ambil daripadamu. Saudara tahu ini orang tidak punya mental dagang. Dia tahu kapan dia amin terima, dia tahu kapan dia bilang tidak. Luar biasa. Dia diberkati oleh imam Allah, dia kembalikan perpuluhannya. Ketika ditawari harta, dia bilang ambil semua yang milikmu. Aku tidak akan pernah ambil tali kasut pun tidak. Bayangin, kita bukan tali kasut, sepatu berbelas-belas kita ambil semua, saudara. Seringkali kita nggak punya mental seperti orang ini. Katanya kita keturunan Abraham, yang berhak mewarisi janji Abraham. Miliki dong mental Abraham, saudara. Iya kan? Miliki mental Abraham. Kadang sedih sekali ada orang-orang yang sengaja pamerkan rumahnya, pamerkan kamarnya, yang serba tidak ada apa-apa. Saya ngomong terus terang jujur pada saudara. Saya tahu beberapa rekan hamba Tuhan. Dia undang para pengusaha khotbah di gerejanya dia. Dia tunjukkan, Pak itu masih kebocor, Pak ini masih ini. Sebetulnya bukan pengen dengar khotbah si pengusaha ini, pengen duitnya. Ya loh. Jangan buat itu saudara. Jangan undang temanmu yang punya duit, yang bisa memberkati, masuk rumahmu, tunjukin dapurmu, WC yang masih bolong, atap masih bocor, dan berkata, bantu doa ya. Kalau saya dibegituin, tak bantu doa beneran saudaraku. Jangan keluarin duit untuk orang seperti itu. Karena tidak ada blessingnya, percayalah.
Tuhan sedang mengajari kita punya mental yang berbeda. Mental pangeran kerajaan sorga. Mental the kingdom of God. Amen. Gereja mesti punya ini dong, saudara. Punya mental begini. Jangan mental gratisan. Amen. Saya berdoa tidak ada orang seperti itu di tengah-tengah kita. Pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Orang punya mental seperti dia berkata, upahmu akan sangat besar. Buang semua mentalitas Kanaan seperti ini, yang hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, dan tidak ada sacrifice-nya apapun bagi Tuhan dan bagi orang lain. Saya berdoa, Tuhan memberkati Anda dengan perkataannya ini, dan pulang dengan roti anggur, dengan blessing Tuhan, dengan mental yang baru. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama saya lagi. Tuhan, Kau baik, Tuhan. He's the Savior. Saudara-saudara yang bertugas untuk perjamuan boleh maju ke depan. Yang lain angkat tangan tinggi-tinggi sembah Tuhan. My Jesus, my Jesus, He's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul. His name is Jesus. His name is Jesus. Lord Jesus, He's the Savior of my soul. He's the Savior of my soul. Dalam hadirat Tuhan, Anda berduduk kembali dan siapkan hatimu pada pagi hari ini. Kami di lembah Syawe, di lembah Raja. Tapi itu juga lembah penentuan. Yang mana yang kami mau ikuti, Melkisedek Raja Salem atau Raja Sodom. Ajari kami seperti Abraham, merespon Melkisedek Raja Salem dan tidak merespon akan perkataan Raja Sodom. Dan kami mau percaya kemenangan sudah Engkau beri dalam hidup kami. Kami berterima kasih kalau kami masih bisa menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan-Mu. Itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Dan Engkau yang berkata, makanlah. Dan dengan iman kami akan makan tubuh Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian baru. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Engkau berkata, minumlah. Dan kami minum darah Tuhan kami ini dengan iman sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami